apa itu teorema Pitagoras, apa itu triple Pitagoras, kemudian aplikasinya teorema Pitagoras, kegunaannya apa? Mari kita pelajari. Ikuti terus di channel Amir Matika Esakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Baiklah, para siswa kelas 8, kita berjumpa di semester 2. Untuk materi pertama adalah teorema Pitagoras. Penasaran tak? Nah, bagaimana itu teorema Pitagoras? Marilah kita perhatikan peta konsep dulu. Yang akan kita pelajari ini teorema Pitagoras, yaitu nanti membuktikan dulu pembuktian kebenaran teorema Pitagoras. Nah, seperti di gambar ini, ya, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di mana kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kemudian kita pelajari triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Kemudian penerapan teorema Pitagoras nanti untuk pertemuan kali ini, dan untuk segitiga khusus, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, segitiga siku-siku dengan sudut istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita pada pertemuan kali ini khusus nanti pembuktian teorema Pitagoras, kemudian triple Pitagoras, dan aplikasinya atau penerapannya. Baik, kita mulai. Kita buktikan dulu kebenaran teorema Pitagoras. Banyak sekali cara membuktikan kebenaran teorema Pitagoras, tapi untuk kali ini cukup satu contoh saja. Kita perhatikan, ini ada persegi, ya, persegi berwarna pink, ya. Kemudian persegi ini ada sebuah segitiga siku-siku. Karena ini persegi, maka ini segitiganya siku-siku, ya, berwarna kuning dengan sisi siku-siku A dan sisi siku-siku yang satunya B, sedangkan sisi miringnya atau hipotenusa. Jadi hipotenusa itu sisi miring dari segitiga siku-siku. Ini panjangnya C. Kemudian ada lagi segitiga siku-siku yang sama, yang kuning ini kongruan, ya, sama ukuran dan bentuknya. Kemudian ada lagi di sini, ada lagi di sini. Jadi ada 4 segitiga siku-siku yang kongruan yang sama. Nah, sekarang yang berwarna pink ini berbentuk apa? Persegi. Karena apa? Karena ini sudah siku-siku, otomatis dua sudut yang lain ini jumlahnya 90. Berarti sudut ini dengan sudut yang ini 90, berarti ini juga 90. Sudut segi 4 yang pink ini berarti ini merupakan persegi. Nah, sekarang berarti berapa luas persegi yang pink ini, warna pink ini? C kuadrat. Kenapa C kuadrat? Karena sepanjang sisinya C. Ini C, C, C. Jadi C kuadrat. Sekarang perhatikan, segitiga kuning ini akan saya pindahkan. Saya geser. Ya, geser ke sini. Kemudian segitiga yang ini saya geser ke kiri. Baik, kemudian yang bawah saya geser ke atas. Iya. Perhatikan, ya, sama akan terbentuk di sini. Yang pink ada 2 daerah yang berbentuk persegi juga. Ini persegi yang panjang sisinya A, berarti luasnya A kuadrat. Sedangkan persegi yang kecil ini panjang sisinya B, berarti luasnya B kuadrat. Perhatikan, tadi persegi yang besar tadi ditutup oleh 4 segitiga yang kuning, maka sisanya adalah
persegi yang berbentuk yang ukuran sisinya C. Nah, berarti sama ya. Berarti ini luas yang tadi yang tidak tertutup oleh segitiga tadi, saya ulang ya. Nah, ini. Nah, tadi ini kan yang tidak tertutup oleh segitiga. Nanti sama dengan luas yang tidak tertutup dengan segitiga yang sekarang. Nah, berarti kesimpulannya apa? Luas yang baru ini adalah terdiri dari dua persegi, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Padahal yang tadi adalah C kuadrat. Padahal luasnya ini sama. Berarti bisa disimbolkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, karena ini sama ya. Nah, maka inilah yang kemudian disebut dengan teorema Pythagoras. Nah, jadi ini kalau ada segitiga siku-siku ini yang kuning ini, segitiga siku-siku, panjang sisi siku-sikunya A dan B, sisi miringnya C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini salah satu pembuktian. Baik, kita lanjutkan hubungan sisi segitiga siku-siku. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, ini tadi sisi miringnya ini C ya. Nah, sisi miring tidak harus gambarnya miring ya. Yang tidak siku-siku, yang terpanjang ya. Yang tidak memuat sudut siku-siku. Nah, ini yang sisi miring. Maka hubungannya tadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kalau mencari panjang A gimana? Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari B, ya B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Pokoknya yang sisi miring dikurangi. Jangan menghafalkan hurufnya ya, tapi huruf itu bisa dibolak-balik, bisa diganti. Ya, prinsipnya tadi ya, sisi siku-siku yang memuat sudut siku-siku, yang tidak berarti sisi miring. Kita coba pada posisi gambar yang lain. Nah, sisi miringnya yang mana? Bukan P, bukan R, walaupun gambarnya miring. Nah, sisi miringnya adalah Q yang terpanjang yang tidak memuat sudut siku-siku, yang di depannya siku-siku. Nah, ini sisi miring atau hipotenusa. Maka hubungannya seperti tadi, Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat. Kalau P kuadrat berarti Q kuadrat dikurangi R kuadrat. Kalau mencari R kuadrat, Q kuadrat dikurangi P kuadrat, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita bagaimana menghitung panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Kita perhatikan ya, ini ada segitiga siku-siku. Sekarang sisi miringnya mana? Ini siku-siku. Oh, berarti ini Y ya. Y-nya maka hubungannya Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, kalau dijumlah 169. Sehingga akarnya 13. Ini kan Y kuadrat, berarti Y-nya 13. Berapa kali berapa 169? 13. Contoh lagi sekarang. Ya, posisinya demikian. Mana sisi miringnya? Ini siku-siku. Oh, ini BC ini juga mengandung siku-siku, berarti ini sisi miringnya yang 25. Berarti kalau mencari panjang BC tidak ditambah tapi dikurangi, yang sisi miring yang dikurangi, berarti BC kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat 625 dikurangi 576 diperoleh 49. BC nya akar dari 49 7. Nah, gampang. Atau bisa dengan cara yang lain ya. Kalau kalian tidak menghafal ini 24 kuadrat itu berapa, nah itu bisa pengurangan kuadrat itu bisa menggunakan perkalian sekawan. BC kuadrat, jadi jumlah dikalikan selisihnya, 25 tambah 24 kali 25 dikurangi 24, ini jumlah kali selisihnya. Ini jumlahnya 49, ini selisihnya 149 kali 1 49, berarti BC nya akar 49 7, sama. Nah, baik, kita lanjutkan.
contoh 1. Nah, ini penerapan ini pada bangun datar yang lain. Ini trapesium siku-siku. Tentukan keliling PQRS. Keliling kan tinggal menjumlahkan. Nah, ada yang belum diketahui. Kalau ini tandanya sama, berarti ini juga panjangnya sama. Ini yang PQ yang belum tahu. Berapa panjangnya, kita mencari panjang PQ dulu. Kita tarik garis tegak lurus. Berarti kalau sini 8. Jadi kalau atas ini 8, berarti sini 8. Ini belum tahu. Ini 8 karena ada tandanya sama, 8. Kemudian di sini kita misalkan X. Nah, ini 8 garis tinggi ini. Nah, kemudian hubungannya dengan Pitagoras, ini segitiga siku-siku ini. Sisi miringnya yang 10, X-nya berarti X kuadrat, 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Maka 100 dikurangi 64, 36. Berarti X-nya akar 36, 6. Nah, X-nya ini 6. Berarti panjang P sampai Q, PQ-nya 8 ditambah X, 8 ditambah 6. Diperoleh 14. PQ-nya 14. Berarti kelilingnya tinggal menjumlahkan 14, 10, 8, 8. Maka akan diperoleh 40. Oke. Contoh yang kedua. Ya, ini ditanyakan luas segitiga ABC. Nah, segitiganya ini ABC. Luas segitiga itu apa? Setengah alas kali tinggi alasnya AB. Tingginya bukan AC lah ya. Tingginya adalah harus tegak lurus, yaitu ini 7 ini sebagai tinggi. Nah, alasnya belum tahu, maka kita mencari panjang alasnya, yaitu AB. Bagaimana? Menggunakan Pitagoras. Segitiganya ini siku-siku ini ya. Tidak ini, karena Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi ini 4 ditambah AB. Nah, alas ini sampai sini. Nah, sama dengan sisi miringnya 25. 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Diperoleh ini 625 dikurangi 49, 576. Akar dari 576 24. Berarti 4 ditambah AB 24. Nah, tadi kan kuadrat. Nah, sekarang berarti berapa kalau ditambah 24? Ya, berarti AB-nya 20. Berarti alas segitiganya 20. Berarti luasnya setengah kali alasnya 20. Ini ya, 20. Tingginya 7. Setengahnya 20, 10 kali 7, 70. Selesai. Begitu ya pemanfaatan Pitagoras pada bidang datar. Kemudian kita lanjutkan dengan triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? 3 bilangan positif A kurang dari B kurang dari C disebut triple Pitagoras jika berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini 3 bilangan yang memenuhi ini triple Pitagoras. Nah, contohnya mana ini? Saya berikan tabel triple Pitagoras. Ini dihafal ya. Ini wajib hafal. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29. Ini sudah saya urutkan dari yang kecil. Ini yang terpanjang, ini yang sisi miring ya. Ini urut 3, 4, 5. Ini 12, 13 juga berurutan. 24, 25 berurutan. Ini 15, 17 ya. Selang lompat 1. Ini 40, 41 urut. Kemudian ini 20, 21 ini urut ya. Mudah menghafalnya. Ini udah mulai dari yang kecil ya. Dari atas ke bawah. Baik. Ini yang dihafal, ini dan kelipatannya ya. Jadi 3, 4, 5 kalau dikali 2 semua ya 6, 8, 10 itu juga triple Pitagoras. Tapi nggak usah kita hafal, yang kita hafal yang ini aja. Baik, contoh kita menggunakan, kalau menggunakan triple ini nanti kita memudahkan kita dalam menghitung lebih cepat. Contohnya, nah ini, perhatikan berapakah panjang BC. Kita tidak usah ngitung seperti tadi pakai kuadrat di akar, kita bisa menggunakan triple. Nah, ini yang sudah diketahui
12, 15 yang ditanyakan BC. Kemudian berapa BC-nya? Nah, ini 12 dengan 15 di triple kok nggak ada. Maka kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 12 bagi 3, 4. 15 kalau dibagi 3, 5. Triplenya berapa? 4, 5. Yang satu 3. Maka di sini adalah 3. Maka 3 kalau ke sana berarti kan kali 5. Ini tadi kan dibagi 5 semua. 5 ke sana ya kali 3, berarti 3 kali 3 9. Nah, jadi BC-nya 9. Nah, oke ya. BC-nya 9. Mudah kan? Enggak usah nguadratke kan, langsung bisa ketemu. Baik. Contoh 2. Nah, ini trapesium. Berapakah panjang BC? Nah, caranya kita ini buat garis dulu tegak lurus. Ini 25, berarti sini juga 25. Karena panjangnya 33, berarti sisanya sini 8. Sini panjangnya 15, berarti ini juga garis tingginya 15. Triplenya berapa? 8, 15. Nah, kalau sudah hafal 8, 15, sisi miringnya 17, berarti sini 17 jawabnya. Ya, berarti B. Cepat sekali. Ya. Baik, contoh lagi, contoh 3. Nah, sekarang ini ditanyakan panjang BD. Menghitung panjang BD harus ngitung BC dulu. Nah, BC sisi miringnya 68 berapa? Nah, 68 bisa kita hitung, diketahui 8 dan 6 sama-sama nanti bisa dibagi berapa. Ngitung BC dulu. Bagi 2 ya, 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Triplenya 5, 3, 4, 5. Maka 5 kalau ke sana ya kali 2, jadinya 10. Maka jawabnya BC-nya 10. Nah, 10 atau ini kali 2 ya. 3 kali 2 6, ini kali 2 8, ini 10. Sekarang 10 24. Terus berapa BD-nya sisi miringnya? 10 24 panjang BD. Sama-sama dibagi 2. Bagi 2 ini 5, bagi 2, 24 bagi 2, 12. Triplenya 5, 12, 13. Oh, berarti ini 13. Berarti kesananya, ini tadi ke sana kali 2, berarti ini juga kali 2, 26. Berarti panjang BD-nya 26. Jawabnya B. Ya. Gampang? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang aplikasinya, penerapannya, contoh aplikasinya. Ini seorang pengamat berada di atas sebuah mercusuar yang memiliki ketinggian 80 meter. Pengamat melihat kapal A dan kapal B. Jarak pengamat ke kapal A 100 meter, jarak pengamat ke kapal B 170 meter. Posisi alas mercusuar kapal A dan kapal B segaris. Berapakah jarak kapal A dan kapal B? Nah, ini kita buat sket dulu gambarnya. Ya, ini pengamatnya, ini mercusuarnya tingginya 80 ya, 80. Kemudian jarak pengamat ke kapal A 100, jarak pengamat ke kapal B 170. Ditanyakan AB, jarak kapal A dan B ini berapa, AB berapa. Nah, kita gunakan Pitagoras ini dulu. OA dulu berapa? OA menggunakan Pitagoras. Nah, ini kita pakai triple aja. Ayo, 8 dan 100 ya. 8, 100, yang satu OA, mencari OA. Ya, sama-sama bisa dibagi 20. Bagi 24, 100 bagi 20, 5. Triplenya 5, 4, yang satunya 3. Nah, berarti kesananya kalau tadi bagi 20, ke sana dikali 20, 3 kali 20 60. Berarti panjang OA ini adalah 60. Ya. Sekarang mencari panjang OB dulu. Nah, dari segitiga OBP ya. Diketahui sisi yang sudah tahu 80, sisi miring 170, kemudian sisi OB sama-sama dibagi 10. Ini 8
bagi 10 ini 17, triplenya 8, ini 17, yang satunya 15. Nah, berarti ini 15 kali 10 jadinya 150. Berarti panjang OB ini 150. Lah yang ditanyakan kan AB, berarti AB bisa dihitung OB dikurangi OA. OB nya 150 dikurangi OA nya tadi 60, maka jawabnya 90. Jawabnya yang C. Oke, untuk selanjutnya contoh kedua aplikasi ini. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah timur 100 km menuju pelabuhan B. Kemudian ke arah selatan sejauh 120 km menuju pelabuhan C. Dilanjutkan ke arah barat sejauh 190 km menuju pelabuhan D. Tentukan jarak terdekat pelabuhan A dan pelabuhan D. Nah, ini harus kita buat sketnya, gambar dulu. Nah, ini mula-mula dari pelabuhan A ya ke arah timur. Kalau utara kan ke atas ya mata angin, maka ke kanan. Nah, ke timur ke kanan 100 km sampai pelabuhan B. Dari pelabuhan B ke arah selatan berarti ke bawah. Ini gambarnya 120 km. Kemudian ke arah barat sejauh 190 km sampai di D. Nah, yang ditanyakan AD ini, jarak terdekat pelabuhan A dan D ini berapa? Nah, ini gambar trapesium. Maka untuk membantu ini kita buat garis bantu. Ini panjangnya sama dengan ini 120, ini 100 berarti ini 100, ini sisanya 90 karena DC nya 190. Nah, berarti tinggal mencari AD menggunakan Pythagoras. Pakai triple juga mudah, 90 120 AD. Nah, ini ke OA AD ya. Kita ganti dulu, betulkan dulu AD ya. AD. Baik. Sekarang sama-sama dibagi 30. 90 bagi 30 3, 120 bagi 30 4. Triplenya 3, 4, 5. Berarti 5 kali 30 berapa? 150. Berarti panjangnya AD adalah 150. Artinya jarak terdekat pelabuhan A dan pelabuhan D adalah 150 km. Oke, untuk selanjutnya sebagai bahan latihan saya berikan 4 soal saja. Silahkan dicoba. Semoga berhasil. Man jada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.